Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk semua. Untuk kegiatan belajar sore ini, kita sebenarnya melanjutkan dari kegiatan yang sebelumnya. Baik, untuk kegiatan kita yang berikutnya itu adalah bagaimana mendesain sekarang dari pengetahuan, kemudian diskusi kita yang terkait dengan ragam desain, kemudian etnosains yang sudah di beberapa minggu sebelumnya. Nanti kita terapkan atau kita pakai untuk mendesain. Jadi membentuk kelompok agar 3. Kenapa 3? Karena ini sebenarnya harus berkelompok. Karena namanya tim project base. Anda membuat sebuah proyek tapi bersama tim. Nah, kemudian di dalam proyek kan nanti akan ada beberapa tugas. Yang kedua adalah menentukan topik proyeknya, topik desainnya. Kan tadi saya berikan info melalui WA. Kalian membawa misalnya silabus gitu ya. Nah, dari situ Anda nanti menentukan topiknya. Apa yang akan dikembangkan dalam desain? Minimal 3 pertemuan. Kemudian yang ketiga adalah merancang kapan Anda selesainya. Kapan Anda selesainya itu dibuat schedule kayak bentuk tabel. Saya berharap di 17 Mei itu sudah selesai draftnya. Yang berikutnya adalah setelah jadi nanti kita bikin display di sini. Masing-masing nanti satu bangku. Nah, silakan nanti berkreasi di situ. Nah, kamu juga boleh berdiskusi dengan ahli juga silakan, ya. Dengan dosen lain silakan. Kalau saya mungkin konsultatif sifatnya. Kalau kamu dengan dosen lain bisa tanya, bisa komunikasi, termasuk dengan mahasiswa akhir yang sedang menyelesaikan skripsi, gitu. Silakan Anda mendesain sendiri, melakukan sendiri dengan bimbingan dosen dan asisten. Nanti akhirnya menghasilkan sebuah data yang bisa didisplay. Isinya adalah diagram. Ya, ada contohnya ya, kemarin sudah kita diskusikan. Dan juga ada contoh lagi saya tempel di Simari. Nanti kamu download dalam bentuk Word. Bagan. Jadi bagan itu sebenarnya adalah KD itu kalau dicapai, misalnya kamu mencapai KD gitu ya, KD tentang penyangga. Nah, itu ditaruh di bagian paling atas. Nanti di tahap-tahap dari bawah sampai atas itu adalah IPK-nya. Nah, seperti yang sudah kita diskusikan, itu adalah disebut analisis instruksional. Jadi berupa sebuah aktivitas yang dilakukan siswa. Di-share di WA group. Ya, misalnya tadi ada yang dapat 2 kelompok ya. Nah, nanti dijadiin satu ada kelompok. Misalnya kelompok 1 komentarnya apa, kelompok yang kedua memberikan saran apa. Yang terakhir terkait dengan ini nanti, setelah itu nanti kamu revisi kan. Jika ada masukan, tambah kalian perbaiki. Nanti saya akan siapkan akun untuk mengirim ulang. Nah, kemudian tambahkan di bawahnya atau Anda buat catatan terkait dengan potensi diterapkan dalam pelajaran kimia. Bisa saja sebuah etnosains bisa diterapkan lebih dari 1 kompetensi dan dasar, bisa saja. Nah, nanti tambahkan saja di bawahnya, kemudian baru di-upload kembali sebagai finishing dari kegiatan belajar yang pertama ini, yaitu tentang sumber belajar etnosains. Nah, nanti harapan saya setelah itu adalah kita kumpulin tuh nanti, lalu di-share ke semua peserta. Dikumpulkan kalau sudah direvisi, nanti hasilnya dikumpulkan jadi satu, menjadi bahan ajar yang dihasilkan di tahap pertama, lalu kita share kepada seluruh mahasiswa. Menurut pengetahuan aslinya itu kurang mengetahui kandungan dari kandungan sendiri. Sedangkan menurut ilmiahnya itu dari penelitian Joni Triasti dan kawan-kawan, jeruk di sana dapat dikatakan berhasil karena sekitar 70
Sama tapi harus mungkin sering juga disebut dengan pembelajaran prosedural. Kali ini kita pembelajaran itu Oke, silakan mulai. merupakan singkatan dari tahap-tahap yang dipakai dalam pembelajaran ini, yaitu pertama ada analisis, yaitu proses mendefinisikan yang akan dipelajari oleh peserta didik. Tanya aja sih, tadi kan sudah disampaikan diulang kembali ya oleh yang menyampaikan kesimpulan bahwa pada dasarnya Salam sehat untuk semuanya. Kita ketemu di pertemuan 9 kalau secara hitungan materi kegiatan pembelajarannya ya. Bisa presensi di harinya masing-masing. Kemudian ini adalah prosedur masing-masing ada tadi di bagian belakang. Yang pertama adalah nanti setiap kelompok hari ini kelihatannya karena ada 8 kelompok, mungkin 4 kelompok dulu. Tapi minggu depan tetap di bawah, keseluruhan tetap di bawah lagi. Oke. Nah, teknisnya seperti ini. Setiap kelompok dipersilahkan memasang poster pada tempat yang tersedia. Berarti ini kita modelnya kayak eksibisi atau pameran, gitu ya. Kemudian yang kedua, setiap kelompok diberi waktu maksimum 15 menit. Saya berharap 10 menit sudah cukup. Nah, kemudian mengobservasi karya poster kelompok lainnya. Lihat pada tabel ya, menggunakan lembar penilaian yang di situ. Ini nanti gantian kelompok 1 kepada kelompok 3 dulu. Oke. Musik 10 menit saja, tanya jawab aja. Kalian mempelajari apa yang di sini dengan bertanya pada kelompok yang bersangkutan. Jadi sama-sama di depan nanti. Gitu. Nanti 10 menit berikutnya kelompok 3 komunikasi dengan kelompok 1. Ini kita ambil dan kita melihat dari etnosainsia itu di lingkungan sekitar karena daerah sini lahan basah dan banyak sungai. Masalah pembelajaran atau analisis siswa. Nah, analisis ini diperlukan untuk mengetahui apakah latar belakang pendidikan dan Model desain, kalau dilanjutkan dipanjangkan model desain pembelajaran. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah kita mengintegrasikan yang namanya etnosains, indigenous knowledge, itu disebut pengetahuan asli masyarakat. Kemudian ketika dijadikan etnosains, maka dia dapat dibuktikan atau dijelaskan secara ilmiah. Bedanya, satunya hidup dari waktu ke waktu di masyarakat, satunya menggunakan prosedur dan bukti ilmiah yang ketat. Pengetahuan atau modern knowledge atau western knowledge, pengetahuan barat atau pengetahuan modern gitu. Kenapa? Karena cara menemukan kebenarannya itu secara ketat menggunakan metode ilmiah. Sedangkan di sini menemukannya itu dari kehidupan dari generasi ke generasi. Nah, maka lalu bagaimana caranya agar keduanya itu damai? Nah, sekarang adalah bagaimana membuat keduanya ini, kebenaran ini, itu menjadi terintegrasi. Dan itu sangat bagus. Kemudian yang ketiga adalah Anda sudah setidaknya nanti akan kamu perkuat dengan mata kuliah lainnya. Lalu terkait ini, secara konsep dari produk yang kamu udah buat, diskusi tadi memang pendek. Itu saya akan mengkonfirmasi bagian yang sangat khas dan bagian yang sangat fundamental saja. Hal yang perlu diperkuat itu adalah bagian etnosainsnya. Misalnya buah di lahan basah. Nah, buah itu apa saja? Nah, itu yang perlu ada ini, ada ini, ada ini, ada ini, ada ABC. Ada limau. Limau itu jenisnya ada macam, beragam macamnya.
di lahan basah. Apa yang berhubungan dengan korosi ya, apa yang berhubungan dengan asam basa ya, apa yang berhubungan dengan hidrokarbon, apa yang berhubungan dengan topik lainnya. Nah, ini yang mungkin nanti seiring dengan pengalamanmu mengikuti kimia secara umum, apa yang sudah kamu buat ini menurut saya sudah sangat baik, sudah sangat baik. Mudah-mudahan semuanya hasilnya juga bagus ya. Kemudian teknisnya tadi cara menyajikan ini adalah cara menyajikan yang disebut poster. Mungkin nanti ada kurang lebihnya. Poster itu begitu orang melihat tuh harus langsung jelas. Nah, Anda sudah bisa membuat ini, saya kira pasti lebih baik daripada yang kamu pertama bikin, ya kan? Poster yang pertama. Nanti ini bisa kamu improve lagi. Oke. Nah, secara umum bagus. Ini sudah 80 ke atas tulisannya nih. Kemudian yang perlu saya sampaikan terakhir itu terkait dengan dulu kan ada di sini ada sebagian yang nah ini waktu kamu mendiskusikan membuat schedule ya. Nah videonya kamu buat ya. Kemudian file-file yang ini aja akan saya taruh di prodi. Sedangkan yang filenya nanti di gimana caranya? Nah, kalian kumpulkan dalam bentuk drive gitu kan? Apalagi ya? Terus yang tadi ada masukan untuk mengimprove tulisanmu, misalnya LKPD-nya bagus, tinggal diperkuat etnonya, ditambahi sebuah LKPD atau modifikasi LKPD-nya, sehingga akan memberikan penguatan di sisi etno. Saya kira itu saja. Sebelum kita berakhir, adakah yang ditanyakan? Ada pertanyaan? Jelas ya? Kayaknya udah lelah karena sesemesteran udah kuliah. Oke, baik. Terima kasih atas perhatian Anda. Mohon maaf selama 1 semester kita yang masih semi pandemi, jadi pertemuan juga kombinasi. Ada pertemuan di Simari, ada pertemuan di Zoom, ada pertemuan di kelas. Tapi saya kira perasaan saya dari semua mata kuliah yang saya jalankan, yang paling kombinatif itu di kelas ini. Di kelas ini, gitu ya. Paling kombinatif pertemuannya gitu, dan saya kira dinamikanya juga sangat baik. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tepuk tangan untuk